illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz goyang kepala? Berapa kawan di Facebook 5.000, berapa kawan di Twitter 10.000? Bisa kawan itu menolong kita di hadapan Allah SWT? Tak bisa. Maka untuk sementara tinggalkan. Yang akan diperkuat adalah zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tiap hari itu saja. Update status itu aja isi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Gimana kabar kau, sehat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya di akhirat diridhoi Allah. Kenapa berat timbangan amalmu? Karena banyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Duduk di kantor, kebetulan orang tak ada, zikir banyak-banyak. Ketika kebetulan orang ada, linmas, pelayan pelindung masyarakat, orang antri, tidak mungkin kita pula berzikir, bertasbih. Pak, gimana KTP saya sudah selesai atau belum? Pak, gimana akte anak saya? Pak, gimana surat keterangan istri saya? Itu mesti kita jawab. Hati berzikir, mulut ngomong. Jangan pula gara-gara pengajian ini besok, Pak, gimana anak saya? Subhanallah wa bihamdihi, ada masanya. Zikir yang paling mantap adalah connect, mulut berzikir, hati mengingat. Connect, ini hati, ini mulut, connect, tak putus. Andai mulut tak bisa, hati aja berzikir. Subhanallah. Tapi mulutnya tetap ngomong, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Gimana keadaannya? Yang kerja di rumah sakit, ibu sakit, bapak sakit, ini semua baik. Tapi yang paling penting adalah zikir. Ustaz, nampaknya Allah itu tak adil, Pak Ustaz. Jangan kau katakan kalimat itu. Allah maha adil, al-adlul latif, maha adil, maha lembut, maha baik. Kenapa kau katakan tak adil? Suami saya bisa baca Quran, saya tak bisa. Suami saya bisa salat tarawih, saya tak bisa. Suami saya bisa i'tikaf, saya tak bisa. Suami saya bisa berzikir, engkau tetap bisa berzikir. Maaf cakap, perempuan yang berhalangan, maka tetap bisa berzikir. Baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh, tawaf tak boleh, puasa sunat tak bisa, i'tikaf tak bisa, tapi berzikir tetap. Ya Rasulullah, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah, berzikir dengan Allah. Afdalul zikri, seafdal zikir, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Makanya imam kita tadi selesai kita salat witir, dia ajak kita afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz goyang kepala? Entah, saya tak tahu, saya tengok orang goyang. Saya goyang kepala, saya kebetulan bernafas saja. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita, goyangkannya kepala, dia ingin menghujamkan kalimat itu ke tangkai jantungnya, mengusir setan yang bersemayam di dalam. Karena setan tak berbisik telinga, setan tak berbisik kelewat telinga. Coba tengok ayatnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur, setan yang yuwaswis berbisik fi sudur. Oh, di sendok ya Pak Ustaz. Fi sudur, pakai ra. Fi sudurin nas, setan yang berbisik di dada manusia. Dada bagian mana? Sebelah kiri, di jantung. Disitulah dia berbisik. Maka orang yang berzikir itu menembakkannya di tempat setan berbisik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir setan pergi. Kenapa mesti kuat Pak Ustaz? Karena ketika zikir kuat, setan lari tukang langgang lintang tukang. Makanya muazzin kita tadi suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
lari setan. Makanya kalau azan berkumandang terdengar suara anjing melonok. Oh, kenapa anjing melonok? Anjing menengok, setan lari. Oh, jadi anjing bisa nengok setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya inginlah nengok setan, Pak Ustaz. Agar tiba tadi. Setan itu ada untuk diyakini bahwa dia menggoda kita. Cukup. Apa pula untuk tengok setan? Setan tak boleh tengok. Justru kita minta lindung kepada Allah. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'in billah, minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran minta lindung kepada Allah? Supaya jangan sampai setan membolak-balikkan isi kepala sehingga melahirkan tafsir liberal, mengeluarkan tafsir sekuler, ayatnya ayat Quran tapi tafsirnya tafsir setan. Makanya kita minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau masuk kamar mandi, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa? Karena tempat kotor, tempat najis, kamar mandi, tempat setan. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Minta lindungnya hanya kepada Dia saja, tidak kepada selain Dia. Bolehkah menggabungkan beberapa mazhab? Misalnya wuduknya Syafi'i, tapi sholatnya mazhab yang lain. Sah. Wuduknya Syafi'i, wuduk Syafi'i airnya sedikit, ambil air. Pas sholatnya Hambali, sholat subuh ini tadi Hambali, karena Hambali tak pakai kunut subuh. Tapi bismillahnya tadi Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i bismillahnya jahar. Kalau Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu jadi mencampur mazhab. Kalau mengerti mazhab dan tidak membatalkan, maka ada 3 kelompok. Buka Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. 3 kelompok. Pertama, tidak boleh talfik sama sekali. Mencampur mazhab itu namanya talfik. Karena nanti kacau kata dia. Harus satu mazhab. Yang kedua, ini ekstrim. Tidak apa-apa kata dia. Selama ada dalil pakai aja. Saya tak setuju ini. Yang ketiga, boleh tapi bersyarat. Tidak dalam satu masalah. Tidak saling membatalkan. Kalau ada orang baca bismillah jahar, habis itu tidak pakai kunut, apakah sholatnya batal? Ya tidak batal. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Cara wuduknya Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Itu masalah. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan tidak mahram, tidak bersyahwat, tidak apa-apa. Tidak bersyahwat sentuhan, ya tak apa-apa. Tapi cara wuduknya mesti Maliki. Cara wuduknya Syafi'i. Dia ambil air sedikit saja. Habis itu dia pergi undangan. Sampai di tempat undangan dia ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru ya. Ujung tangannya kena mempelai tangan perempuan. Itu secara Syafi'i sudah batal. Tapi begitu dia sentuh, selesai dia sholat di masjid. Loh, kamu kenapa sholat? Wudumu sudah batal. Tidak batal menurut Maliki. Saya tidak bersyahwat melihat pengantin tadi. Itu tak bisa, karena cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia pindah ke Maliki? Pusing saya Pak Ustaz. Kalau pusing jangan campur mazhab. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustaz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustaz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selopnya. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu.
Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? Empat orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi, padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita? Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini: Inistarata bikran fabanat sayban falahul fasku. Ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, Inistarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasakh. Fasakh artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu. Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau enggak ingat, pokoknya begitu aja lah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fasku, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustaz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustaz, semoga Allah ridha kepada Ustaz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak 2 baru. Setelah anak lahir 2 baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang 2 ini gimana?